Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmina Fatimah Anuraniski dengan NIM 2110911320042 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan tubuh manusia. Pertama-tama, untuk anatomi permukaan, di sini dapat kita lihat ada garis dari ujung kepala hingga pangkal. Di bagian sini itu disebut dengan linea mediana anterior, diikuti oleh linea sternalis, ada linea parasternalis, ada linea medioclavicularis, serta ada linea axillaris anterior. Dengan telapak tangan yang disebut dengan palmaris, serta punggung kaki yang disebut dengan dorsalis. Untuk arah ke atas itu disebut dengan proximalis dan ke arah ke bawah itu disebut distalis. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian posterior bisa ditarik garis dari atas kepala hingga pangkal, sini di bawah itu disebut dengan linea mediana posterior, diikuti dengan linea paravertebralis, diikuti dengan linea scapularis dan diikuti oleh linea axillaris posterior. Dengan punggung tangan yang dinamakan dorsalis. Lalu untuk telapak kakinya disebut dengan plantaris. Lalu untuk arah media ke arah samping itu disebut dengan lateralis, dan dari arah luar ke dalam itu disebut dengan radialis. Lalu untuk arah yang lebih menunjukkan ke arah tengah tubuh itu disebut dengan medialis. Lalu di sini kita bisa melihat anatomi tubuh manusia, wanita, serta laki-laki. Di sini terdapat kapuk atau kepala, di sini terdapat kolum atau leher, ada toraks atau dada, abdomen, perut, dan ada pelvis atau panggul. Lalu di anatomi selanjutnya, di sini kita bisa melihat area brachium di lengan atas serta antebrachium dan ada manus atau tangan. Lalu di sini terdapat femur, ada crus dan ada pes. Untuk bagian posterior sama saja. Ini pertama ada kaput, kolum, dan di sini ada dorsum atau punggung. Dan di sini juga sama seperti tadi, ada terdapat brachium, antebrachium, manus, femur, crus, serta pes. Untuk regio-regionya sendiri, di sini terdapat regio cervicalis anterior, terdapat regio sternocleidomastoideus, regio deltoidea, regio cervicalis lateralis, trigonum clavipectorale, regio praesternalis, regio pectoralis, regio inframammaria, regio epigastrica, regio hypochondriaca, regio umbilicalis, regio abdominalis lateralis, regio inguinalis, regio pubica, dan ada regio urogenital. Lalu di sini juga ada regio axillaris, regio mammaria, regio brachii anterior, regio cubitalis anterior, fossa cubitalis, regio antebrachii posterior, regio antebrachii anterior, juga terdapat dorsum manus, trigonum femoris, regio femoris anterior, regio genus anterior, selanjutnya ada regio cruris posterior, regio cruris anterior, serta ada dorsum pedis atau punggung dari kaki. Untuk bagian posterior, di sini terdapat beberapa regio juga, seperti regio parietalis, regio occipitalis, regio cervicalis posterior, regio vertebralis atau tulang belakang, regio infrascapularis, regio lumbalis, regio sacralis, regio analis. Di sini juga terdapat regio deltoidea, regio scapularis, regio axillaris atau ketiak, regio brachii posterior, regio cubitalis posterior,
regio antebrachiii posterior. Di sini ada daerah palma. Di sini ada regio glutealis atau daerah pantat. Lalu di sini ada regio femoris posterior, regio genus posterior, ada regio surae. Dan di sini ada regio cruris posterior, regio cruris anterior di bagian depan. Dan di sini ada calx dan ada planta. Lalu kita masuk ke lebih internal, yaitu ada tulang di sini. Bagian kepala bisa disebut dengan cranium, lalu bagian rahang bawah disebut dengan mandibula. Di sini terdapat sternum dan di bagian posterior di sini terdapat columna vertebralis. Lalu untuk bagian leher disebut dengan columna vertebralis. Lalu di sini terdapat clavicula dan terdapat scapula. Di sini juga ada humerus, tulang humerus, tulang lengan atas. Di sini terdapat costei atau rusuk. Selanjutnya, bagian lengan bawah terdapat radius serta ulna. Radius itu yang lebih dekat dengan jempol, sedangkan ulna itu lebih dekat dengan jari kelingking. Selanjutnya di sini terdapat patella yang biasa kita sebut dengan lutut. Di bagian sini, bagian paha terdapat tulang femur, dan bagian tungkai bawah terdapat tulang fibula dan tibia, yang mana tibia itu lebih kecil dibandingkan tulang fibula. Yang mana tulang tibia itu lebih besar dibandingkan tulang fibula. Di sini terdapat osi tarsi, di sini terdapat osi digitorum, jari-jari, dan untuk bagian punggungnya di sini terdapat osa metatarsi. Lalu di sini terdapat beberapa muskulus atau otot. Di sini terdapat musculus fusiformis yang bentuknya seperti ini. Dan ada juga musculus biceps, seperti ini bentuknya. Lalu ada musculus biventer yang seperti dua begini. Lalu ada musculus planus, seperti berruas-ruas. Lalu ada musculus intersectus, ada musculus semipenatus, seperti tangkai daun, dan ada musculus penatus. Untuk anatomi tubuh bagian interna, bagian lebih dalam, di sini terdapat cavitas oris propria, terdapat vestibulum oris di bagian mulut, dan terdapat rima oris di bagian sini. Lalu di sini juga ada bagian, yaitu ada pars oralis pharyngeis dan ada pars laryngea pharyngeis yang tercakup dalam pars pharynx. Lalu setelah pharynx, di sini terdapat esophagus yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke esophagus lalu ke lambung. Dan di sini terdapat hepar atau hati, organ terbesar di tubuh manusia. Lalu di sini juga terdapat gaster atau lambung. Terdapat juga pankreas di belakang dari hepar dengan gaster. Lalu di sini terdapat vesika biliaris di dalam sini, di belakang hepar. Lalu di sini terdapat duodenum, merupakan sambungan dari lambung menuju jejunum dan ileum, yang mana biasa kita kenal dengan usus halus. Dan di sini terdapat intestinum tenue, yang mana mencakup dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya untuk intestinum crassum, atau yang biasa kita sebut dengan usus besar. Kalau intestinum tenue usus kecil, maka intestinum crassum merupakan usus besar. Usus besar sendiri itu terbagi menjadi kolom transversum, kolon ascendens, kolom descendens yang mengarah ke bawah, kolom sigmoideum, caecum, appendix femiformis atau yang biasa kita sebut dengan usus buntu, dan ada rektum di sini untuk tempat penampungan dari feses kita.
Selanjutnya terdapat kanalis analis yang merupakan saluran untuk buang air besar. Selanjutnya terdapat anus. Selanjutnya urinary and genital system pada laki-laki. Di sini pertama terdapat ren atau ginjal, lalu terdapat pelvis renalis. Ini terdapat pelvis lalu dihubungkan dengan ureter. Jadi dari ginjal akan dihubungkan ke vesika urinaria melalui ureter untuk pembuangan urin. Lalu dari vesika urinaria dihubungkan dihubungkan ke uretra maskulina, lalu keluar melalui ostium uretra eksterna pada pria. Dan uretra pada pria itu lebih panjang daripada anatomi uretra wanita. Di sini juga terdapat penis, di sini terdapat testis, dan di sini terdapat epididymis, dan ada ductus deferens untuk menghasilkan cairan semen pada organ laki-laki. Lalu pada urinary system pada wanita terdapat ginjal, ada pelvis renalis, lanjut ke ureter, dan dari ureter sama seperti pria tadi langsung dihubungkan ke vesika urinaria untuk membuang urin. Lalu dari vesika urinaria dihubungkan ke ostium uretra eksterna pada wanita. Pada wanita di sini terdapat uterus dan terdapat vagina yang membedakan dengan laki-laki. Lalu untuk organ interna di bagian anatomi tubuh manusia, di sini terdapat glandula tiroidea atau kelenjar timus di bagian leher. Lalu di sini terdapat trakea atau tenggorokan. Lalu terdapat pulmo atau paru, terdapat kanan dan kiri. Lalu terdapat cor atau jantung di bagian sebelah kiri. Lalu terdapat diafragma atau pembatas antara regiotoraks dengan regio abdomen. Lalu terdapat hepar, ada gaster, duodenum, intestinum crassum atau kolon. Lalu di sini terdapat appendix femmiformis yang biasa kita sebut dengan usus buntu. Lalu di sini juga terdapat rektum. Untuk bagian lateral bisa kita lihat seperti di gambar ini, kurang lebih saja untuk bagian anatominya. Lalu untuk arteri-arteri yang memperdarahi bagian seluruh tubuh bagian anatomi manusia, di sini terdapat banyak sekali pembuluh darah atau arteri, seperti arteri korotis interna, merupakan bagian yang sangat penting pada tubuh manusia karena menghubungkan langsung dari jantung ke otak ke kepala. Lalu ada arteri karotis eksterna, ada arteri karotis komunis. Lalu di sini terdapat arteri subclavia, terdapat arcus aortae yang menghubungkan langsung dari jantung. Dan di sini terdapat truncus brachiocephalicus. Untuk arteri di bagian lengan sampai bagian tangan itu terdapat arteri axillaris, arteri brachialis, arteri profunda brachii, arteri ulnaris yang mengarah lebih ke kelinci, dan ada arteri radialis yang lebih mengarah ke arah jempol, serta ada arteri interosea communis. Lalu untuk bagian abdomen, di sini terdapat arteri mesenterica superior, terdapat arteri renalis yang memperdarahi bagian ren atau ginjal. Dan di sini terdapat arteri testicularis yang menghubungkan dengan testis pada anatomi laki-laki. Serta di sini terdapat arteri iliaca communis yang terbagi menjadi dua. Lalu terdapat arteri iliaca eksterna dan terdapat arteri iliaca interna juga. Selanjutnya untuk ke bagian paha, betis, dan kaki, di sini terdapat arteri femuralis yang mana merupakan terusan dari arteri iliaca. Lalu di sini juga terdapat arteri profunda femoris, terdapat arteri poplitea di bagian sekitar lutut, bagian bawah paha.
Lalu di sini terdapat arteri tibialis posterior yang lebih belakang dan ada arteri tibialis anterior yang lebih depan. Lalu juga terdapat arteri fibularis serta arteri dorsalis pedis yang mana memperdarahi bagian kaki manusia. Untuk vena-venanya sendiri juga sangat banyak di anatomi tubuh manusia. Di sini seperti ada vena jugularis externa, ada vena jugularis anterior, vena jugularis interna, ada vena brachiocephalis sinistra, lalu ada vena subclavia, ada vena cava superior, selanjutnya ada vena thoracica interna di bagian jantung, ada vena hepatica, serta ada vena renalis yang terhubung langsung dengan ginjal. Lalu di sini juga ada vena testicularis sinistra. Untuk bagian lengan atas hingga ke tangan terdapat beberapa vena juga seperti vena axillaris, vena cephalica, vena basilica, vena brachialis, vena mediana cubiti yang terdapat di fossa cubiti, terdapat vena testicularis dextra, kalau yang di sini tadi vena testicularis sinistra yang menghubungkan langsung ke area testis pada anatomi laki-laki, dan di sini juga terdapat vena iliaca communis. Di sini juga ada vena iliaca interna dan ada vena iliaca externa. Lalu untuk bagian paha, lutut, tungkai serta kaki, di sini terdapat vena femoralis. Lalu juga terdapat vena sapena magna, merupakan vena yang besar di kaki di regio ekstremitas bawah. Serta di sini terdapat vena sapena parva, juga terdapat vena tibialis anterior serta vena tibialis posterior. Lalu di sini juga terdapat beberapa sistem seperti nodus limfatik, terdapat trunkus juga, dan beberapa vena serta pars dari anatomi tubuh manusia. Seperti di sini yang dapat kita lihat terdapat trunkus jugularis yang merupakan sambungan dari core atau jantung. Di sini juga terdapat vena jugularis interna yang menghubungkan langsung ke leher, ke kepala dari jantung. Lalu di sini ada vena subclavia. Di sini juga terdapat truncus bronchomedia stenalis. Terdapat truncus subclavius. Dan di sini terdapat nodi lymphadoid cervicalis atau nodus lymphaticus cervical. Dan di sini juga terdapat di pars abdominalis, di sini terdapat cisterna sili, terdapat juga trunci intestinales, ada juga trunci lumbales. Lalu lebih ke arah bawah, di sini terdapat nodi lymphadoid pelvis parietalis ad viscerales. Di sini. Lalu juga terdapat nodi lymphadeui inguinalis. Dan di bagian femur, bagian paha, terdapat vasa limfatika. Lalu di sini terdapat beberapa plexus, beberapa bagian yang dapat diklasifikasikan seperti plexus cervicalis, jangkauannya dari sini hingga ke sini, itu bisa disebut C1 sampai C8. Lalu untuk interkostalis, jangkauannya dari sini sampai ke sini sesuai dengan yang digambar. Itu kita bisa menyebut T1 hingga T12. Lalu lebih ke bawah lagi terdapat plexus lumbalis atau lebih ke bagian pinggang dengan jangkauan seperti yang digambar. Itu bisa disebut dengan L1 hingga L5. Lalu lebih bawah lagi terdapat plexus sacralis di bagian sini. Bisa dari lumbal 4 sampai sacralis 5. Lalu yang terakhir itu ada plexus coccygeus. Lalu untuk bagian otak itu sendiri terdapat cerebrum atau otak besar, terdapat cerebellum, otak kecil yang terletak di belakang, lalu ada pons. Dan juga ada beberapa syaraf-syaraf kranial yang mempersarafi otak.
terdapat 12 saraf penting di otak. Yang pertama ada nervus olfaktori, yang kedua ada nervus opticus, yang ketiga ada nervus oculomotorius, yang keempat nervus trochlearis, yang kelima nervus trigeminus, yang keenam nervus abducens, yang ketujuh nervus facialis, yang kedelapan nervus vestibulocochlearis, yang kesembilan nervus glossopharyngeus, yang kesepuluh nervus vagus, yang kesebelas nervus accessorius, dan yang ke-12 nervus hypoglossus. Jadi untuk nervus yang pertama terdapat di sini dan diakhiri dengan nervus yang ke-12 di sini. Lalu di sini kita dapat melihat beberapa nervus serta trunkus dan ganglion yang ada pada tubuh manusia. Di sini ada nervus oculomotorius, di sini nervus facialis yang mempersarafi bagian wajah. Ini terdapat juga nervus glossopharyngeus, nervus ke-9. Terdapat juga nervus vagus yang berhubungan juga dengan bagian sistem interna anatomi manusia. Di sini terdapat truncus symphaticus. Di sini terdapat ganglion coeliacum. Ada juga ganglion mesentericum superius. Lebih bawah lagi terdapat ganglion mesentericum interius. Lalu di sini terdapat nervus splanchnici pelvisi. Lalu untuk glandula atau kelenjar pada anatomi manusia di sini ada beberapa. Yang pertama untuk wanita dan pria sama-sama memiliki hipotalamus. Lalu ada glandula pinealis bagian otak. Lalu ada glandula parotidea. Lalu terdapat thymus. Lalu terdapat glandula suprarenalis, terdiri dari dua, yaitu di ginjal kanan dan ginjal kiri. Lalu ada insula pankreatik. Lalu ada perbedaan untuk anatomi glandula laki-laki dengan wanita. Jika di laki-laki terdapat testis, maka di wanita terdapat ovarium. Di kepala ini sendiri terdapat os frontal atau tulang dahi. Selanjutnya juga ada os parietal, tulang di sebelah kanan dan kiri dari kepala kita. Selanjutnya ada os sphenoidale yang terdapat di dalam kepala kita. Selanjutnya juga ada os temporale, ada os lacrimale, serta os ethmoidal juga. Selain itu juga ada os zygomaticum atau yang biasa kita sebut dengan tulang pipi. Lalu juga ada os nasale atau tulang hidung kita. Juga ada beberapa sutura seperti sutura internasalis, sutura frontonasalis, ada foramen supraorbital untuk keluarnya arteri dan vena, juga ada sutura sphenoparietal. Selanjutnya ada sutura frontozygomatica, terdapat juga sutura sphenozygomatica, dan juga terdapat sutura nasomaxillaris. Lalu untuk di tulang kepala atau batok kepala, itu bisa kita lihat di sini ada beberapa sutura, sutura sagittalis, sutura foramen parietal, sutura lamboidea, lalu juga ada sutura coronalis. Jika tampak dari bawah, di sini kita dapat melihat ada beberapa foramen untuk keluarnya arteri dan vena. Seperti ada foramen incisiva, ada foramen palatinum maius, foramen palatina minor, foramen ovale, ada foramen spinosum, ada foramen lacerum, ada foramen stylomastoideum, foramen jugulare. Lalu untuk otot yang berada di kepala kita sendiri itu ada musculus temporalis, ada musculus masseter untuk mengunyah. Lalu untuk otot lainnya yang ada di wajah kita yaitu ada musculus levator labii superioris, nasi, lalu ada musculus nasalis, ada musculus levator labii superioris, ada musculus zygomaticus minor, musculus zygomaticus major,
musculus depressor septinasi, musculus levator anguli oris, juga ada musculus temporoparietalis, musculus depressor supercili, lalu ada musculus zygomaticus minor, ada musculus levator labii superioris, dan juga ada musculus levator anguli oris. Mungkin juga ada otot-otot lainnya, tetapi yang saya sebutkan yang umum-umum saja. Lalu untuk arteri di kepala itu terdapat banyak sekali arteri seperti arteri temporalis media, arteri zygomatico-orbitalis, ada arteri meningia media, ada arteri spenopalatina, ada arteri infraorbitalis, ada arteri labialis superior, arteri bukalis, dan arteri-arteri ini semua adalah yang memperdarahi di bagian kepala manusia. Untuk venanya ada beberapa juga, seperti vena supratrochlearis, vena vasofrontalis, ada vena angularis, vena labialis superior, vena labialis inferior, dan ada plexus pterygoideus, mana terdapat sangat banyak darah di situ. Lalu juga ada vena cervicalis profunda, ada juga vena paringea. Lalu untuk di bagian leher ada beberapa otot, seperti ada musculus sternocleidomastoideus, musculus calenus medius, musculus calenus anterior, ada musculus trapezius yang menghubungkan bahu belakang kita, ada musculus mylohyoideus. Lalu untuk nasal cavity di dalam kepala kita atau cavum nasi, itu ada beberapa bagian juga seperti concha nasalis media, ada concha nasalis inferior, ada limen nasi, dan ada vestibulum nasi. Dan itu di dalamnya juga terdapat tonsilla paringea, ada torus tubarius, ostium pharyngeum tubae auditivae, dan ada recessus pharyngeus. Untuk bagian leher di sini terdapat sangat banyak bagian dari otot-otot manusia. Ada musculus mylohyoideus, ada musculus digastricus, musculus stolihyoideus, musculus levator scapulae, musculus sternohyoideus. Sini letaknya ada musculus calenus medius untuk bagian yang lebih internalnya. Lalu di sini juga terdapat tulang rawan atau cartilago tiroidea yang terletak di sekitar tenggorokan kita. Lalu di sini ada otot atau musculus sternocleidomastoideus. Ini ada musculus masseter yang mana untuk membantu proses untuk mengunyah. Sini letaknya. Untuk bagian di sekitar leher dan aksila itu terdapat beberapa muskulus juga, seperti ada musculus pectoralis minor, seperti yang digambar ini. Lalu ada musculus pectoralis major, lalu ada musculus subclavius, seperti yang digambar ini. Ada musculus calenus anterior, terletak lebih dalam. Ada musculus omohyoideus, seperti yang digambar ini. Lalu juga ada musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya, untuk di bagian lengan atas, di sini terdapat banyak arteri dan vena yang mempersarafi, seperti ada arteri axillaris, arteri circumflexa humeri anterior, ada arteri brachialis, arteri profunda brachii, dan ada arteri subscapularis. Semua arteri ini mempersarafi di bagian aksila hingga ke lengan atas, lalu seterusnya disambung lagi ke lengan bawah. Lalu untuk otot-otot di lengan atas, ada beberapa juga seperti musculus deltoideus, musculus teres major, musculus triceps brachii, musculus triceps brachii, musculus biceps brachii, serta ada musculus brachialis.
yang juga banyak dipersarafi oleh vena dan arteri. Lalu untuk di regio tangan sendiri juga ada beberapa otot arteri serta vena, seperti ada musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus adductor pollicis, ada musculus flexor carpi ulnaris, dan untuk arteri serta nervusnya seperti yang dilihat ada beberapa juga untuk mempersarafi daerah manus atau tangan manusia. Lalu untuk di bagian tangan manusia ada beberapa muskulus. Lalu untuk lebih detailnya lagi dapat kita lihat di sini ada beberapa otot-otot atau muskulus-muskulus yang berfungsi untuk menggerakkan tangan itu sendiri. Jadi ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus palmaris longus, ada musculus extensor digitorum di sini, musculus flexor digitorum profundus atau yang lebih depan. Lalu juga ada musculus flexor digitorum superficialis. Juga ada musculus flexor digitorum profundus yang terdapat di jari. Musculus flexor digitorum superficialis seperti yang digambar ini. Lalu juga ada beberapa arteri dan nervus yang memperdarahinya seperti nervus medianus, ada arteri ulnaris, nervus ulnaris, dan nervus digitalis palmaris proprius. Mungkin sekian video dari saya mengenai penjelasan anatomi permukaan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman dan para dosen yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.